Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan anggotanya bernama Bayu Adi Bahtiar, Binti Konia, Ila Novita Anggraini, dan Ilma Asri Ningtyas. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada teman saya. Teori pembagian kekuasaan. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara merupakan pencatatan atau registrasi pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal dengan trias politika. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan, yaitu yang pertama legislatif atau rule making function, yang kedua eksekutif atau rule application function, yang ketiga yudikatif atau rule adjudication function. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian tanpa menekankan pemisahannya. Secara horizontal, pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan yang dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi lembaga-lembaga tertentu. Secara vertikal, pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan negara berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, MPR. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki masa jabatan 5 tahun. Kedua, DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, berfungsi sebagai lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Ketiga, DPD. Anggota dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang yang keanggotaannya diresmikan oleh keputusan Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya. Selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden. Kepala pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan langsung dengan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden adalah pembatasan kekuasaan Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7, yaitu Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kelima, yaitu Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Keenam, yaitu Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya ada Komisi Yudisial. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam pasal 24B. Yang terakhir ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
Setelah ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kelembagaan BPK diatur tersendiri dalam bab 8A tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 23E. Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945, hasil rancangan BPUPKI. Kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Periode 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Berubahnya Konstitusi Indonesia yaitu dari UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS. Maka berubah pula bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat atau federal, yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri, kemudian mengadakan ikatan kerjasama secara efektif. Atau dengan kata lain, negara serikat adalah negara yang tersusun jamak terdiri dari negara-negara bagian. Ketiga adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950. Periodenya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Konstitusi RIS tidak berumur panjang. Kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan UUD sementara 1950. Ketentuan negara kesatuan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menyatakan Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan. Yang keempat, ke Undang-Undang Dasar 1945. Periode ini diberlakukan kembali dengan dasar Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Berlakunya kembali UUD 1945 berarti merubah sistem ketatanegaraan. Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara, selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlemen berubah sekarang menjadi sistem presidensial. Lanjut ke Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Berlaku mulai dari 19 Oktober 1999 hingga saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai implementasi tuntutan reformasi periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. Masa berlaku pelaksanaan perubahan yang berkumandang pada tahun 1998 adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya, sehingga nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi di NKRI nampak diterapkan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.